anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal layanan pergudangan dan bagaimana penerapannya dalam proyek gudang sederhana. Hari ini, kalian tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga akan belajar bagaimana sebuah gudang dikelola agar barang disimpan dengan rapi, aman, mudah ditemukan, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Materi ini sangat penting karena kegiatan pergudangan banyak digunakan di toko, minimarket, perusahaan logistik, pabrik, bahkan marketplace online. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai alur kerja gudang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian layanan pergudangan. Layanan pergudangan adalah kegiatan mengelola barang di dalam gudang secara sistematis dan teratur. Kegiatan ini dimulai dari menerima barang, memeriksa kondisi dan jumlah barang, mencatat barang, memberi label, menyimpan barang di lokasi tertentu, mendata barang hingga mengeluarkan barang saat dibutuhkan. Layanan pergudangan sangat penting karena gudang bukan hanya tempat menyimpan barang. Gudang juga berfungsi untuk menjaga keamanan barang, memastikan jumlah stok sesuai dengan catatan, serta mempermudah proses pencarian barang ketika diperlukan. Jika pengelolaan gudang dilakukan dengan baik, pekerjaan menjadi lebih cepat, kesalahan dapat dikurangi, dan barang tidak mudah hilang atau rusak. Sebaliknya, jika gudang tidak tertata dengan baik, maka barang sulit ditemukan, data stok tidak sesuai, dan pekerjaan menjadi tidak efisien. Karena itu, setiap petugas gudang harus memahami prosedur layanan pergudangan dengan benar. Selanjutnya, kita akan membahas alur layanan pergudangan. Dalam layanan pergudangan, terdapat beberapa alur kerja yang harus dilakukan secara berurutan agar kegiatan gudang berjalan dengan tertib. Yang pertama, barang datang ke gudang. Pada tahap ini, petugas menerima barang dari pemasok, kurir, dan bagian lain perusahaan. Setelah barang diterima, yaitu tahap kedua adalah pemeriksaan barang. Petugas harus mengecek apakah jumlah barang sudah sesuai dengan dokumen pengiriman, apakah kondisi barang masih baik, dan apakah terdapat barang yang rusak atau kurang. Jika ada kesalahan atau kerusakan, petugas harus segera melaporkannya. Tahap ketiga yaitu adalah pencatatan barang. Semua barang yang masuk harus dicatat dalam formulir barang masuk atau kartu stok. Pencatatan harus dilakukan dengan teliti karena kesalahan angka dapat menyebabkan data stok tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tahap keempat yaitu barang diberi label. Label berfungsi untuk memberikan informasi mengenai nama barang, kode barang, jumlah barang, dan lokasi penyimpanan. Dengan adanya label, barang menjadi lebih mudah dikenali dan tidak tertukar. Yang kelima, itu barang disimpan dan ditata sesuai tempatnya. Penataan barang harus dilakukan secara rapi agar barang mudah dicari dan tidak mengganggu keselamatan kerja. Barang yang digunakan biasanya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir, yaitu dikeluarkan saat dibutuhkan. Setiap barang yang masuk juga harus dicatat agar jumlah stok tidak sesuai dengan data. Melalui alur kerja yang teratur, kegiatan pergudangan dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Lalu selanjutnya itu ada dokumen yang digunakan dalam gudang. Agar kegiatan gudang berjalan dengan tertib, petugas gudang membutuhkan beberapa dokumen penting. Dokumen pertama yaitu formulir barang masuk. Dokumen ini digunakan untuk mencatat barang yang diterima oleh gudang, seperti nama barang, jumlah barang, tanggal masuk, dan kondisi barang. Yang dokumen kedua itu adalah formulir barang keluar. Formulir ini digunakan untuk mencatat barang yang dikeluarkan dari gudang. Dengan adanya pencatatan barang keluar, petugas dapat mengetahui jumlah stok yang masih tersedia. Dokumen yang ketiga itu adalah kartu stok. Kartu stok digunakan untuk mencatat jumlah barang masuk, barang keluar, dan sisa stok barang. Kartu stok membantu petugas memantau persediaan barang secara lebih mudah. Dokumen yang keempat yaitu ada label barang. Label digunakan agar barang mudah dikenali, mudah dicari, dan tidak tertukar dengan barang lain. Nah, nantinya dalam proyek kalian akan mencoba membuat dokumen sederhana seperti kartu stok, label barang, formulir barang, masuk dan keluar, dan serta rancangan layout gudangnya. Selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam proyek. Nah, nantinya setelah memahami alur layanan pergudangan, kalian akan menerapkannya dalam proyek gudang sederhana. Setiap kelompok akan berperan sebagai tim manajemen. Kalian akan membuat rancangan sistem gudang yang terdiri dari kartu stok, label barang, formulir barang masuk keluar, serta layout penyimpanan barang.
Misalnya, jika kelompok kalian membuat alat tulis, maka kalian perlu menentukan barang apa saja yang disimpan, berapa jumlah barangnya, bagaimana label barang dibuat, dan di mana lokasi penyimpanannya. Kalian juga perlu menentukan jalur keluar masuk barang agar proses menjadi lebih mudah dikerjakan. Selain itu, setiap kelompok akan memiliki tugasnya masing-masing, yaitu ada yang bertugas sebagai admin untuk mencatat stok barang, checker untuk memeriksa barang, picture untuk mengambil atau menata barang, dan videographer untuk mendokumentasikan kegiatan proyek yang akan kalian buat. Nah, dengan pembagian tugas yang jelas, kegiatan simulasi gudang akan berjalan lebih tertib, teratur, dan mudah dievaluasi. Melalui proyek ini, nantinya kalian tidak hanya belajar teori, tetapi juga melatih kerjasama dan komunikasi serta tanggung jawab tim. Dan dalam layanan pergudangan, membuat dokumen saja tidak cukup. Petugas gudang juga harus memiliki sikap kerja yang baik. Sikap yang dibutuhkan antara lain yaitu teliti, jujur, disiplin, rapi, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Misalnya, jika ada barang rusak, petugas harus mencatat dan melaporkannya dengan jujur. Jika ada barang keluar, jumlahnya juga harus dicatat dengan benar agar stok tetap sesuai. Selain itu, gudang juga harus menerapkan prinsip 5R dan K3. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Prinsip ini bertujuan menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih, tertata, nyaman, dan aman. Sedangkan K3 atau keselamatan kerja dan kesehatan kerja bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di gudang. Contohnya, seperti menata barang dengan aman, tidak menumpuk barang terlalu tinggi, dan serta menjaga alat kerja tetap bersih. Nah, dengan menerapkan sikap kerja yang baik, kegiatan pergudangan akan menjadi lebih aman dan profesional. Jadi, layanan pergudangan adalah kegiatan penting untuk memastikan barang diterima, barang dicatat, disimpan, dan dikeluarkan dengan benar. Melalui proyek ini, nantinya kalian diharapkan mampu memahami alur kerja pergudangan sekaligus mempraktikkan pengelolaan gudang dengan sederhana, yaitu teliti dan bertanggung jawab. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan semangat kalian dalam belajar tentang dunia pergudangan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.